Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi. Kegiatan Skripsi Award ini bisa menjadi satu forum ya untuk berdiskusi, saling belajar. Berlandas pada teori pokoknya, saya berpendapat bahwa semakin banyak diagram yang saya buat menjadi dekorasi skripsi tesis akan membuat itu semakin hebat. Satu penelitian mengatakan bahwa bakteri tuberkulosis itu akan mati terkena sinar ultraviolet jika terpapar selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi betul-betul penting ya, percaya. Selanjutnya kita masuk ke kloter terakhir presentasi pada hari ini. Untuk presenter nomor 12, Amiranda Feren Aninia. Perkenalkan, nama saya Amiranda Feren Aninia, NPM 2017 420203. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Penerapan Tema Asyaf pada Arsitektur Masjid Asyaf. Dimulai dari fenomena yang terkait dengan arsitektur masjid. Perkembangan arsitektur Islam berpengaruh terhadap arsitektur masjid yang terus mengalami keberagaman. Di lain sisi, terdapat juga fenomena digunakannya tema perancangan sebagai metode perancangan untuk acuan serta batas dalam merancang. Dari fenomena-fenomena tersebut, Masjid Asyaf menjadi kasus studi yang ingin diteliti, dikarenakan Masjid Asyaf merupakan salah satu masjid yang menggunakan tema perancangan. Isu atau masalah dari penelitian ini dimulai dari isu umumnya yaitu tema dalam arsitektur, lalu isu khususnya yaitu evaluasi penerapan tema Asyaf pada arsitektur Masjid Asyaf. Tema dalam arsitektur adalah ide yang harus dieksplor dan dimasukkan ke dalam desain untuk menciptakan karakteristik serta acuan pada bangunan. Selanjutnya, eksplorasi tema tersebut diinterpretasikan ke dalam konsepsi perancangan. Barulah setelah itu konsepsi tersebut diterapkan ke dalam bangunan. Dalam mengevaluasi, digunakan metode triangulasi arsitek yang melibatkan 3 orang arsitek, dikarenakan arsitek merupakan narasumber yang memiliki keahlian terkait dengan konsepsi dalam bangunan. Lingkup studinya pada penelitian ini, untuk non-fisiknya itu teori arsitektur masjid, dan juga teori tema perancangan. Untuk lingkup fisiknya itu, Masjid Asyaf meliputi lingkup tapak dan juga lingkup bangunan. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama, apa konsepsi tema Asyaf menurut arsitek perancang Masjid Asyaf? Lalu yang kedua, bagaimana interpretasi evaluatif triangulasi arsitek terhadap penerapan tema Asyaf pada arsitektur Masjid Asyaf? Untuk tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsi, menganalisis, dan memahami penerapan tema jika dikaitkan dengan bangunan serta kegiatan ritual pada arsitektur Masjid Asyaf. Untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritisnya yaitu sebagai pengayaan wawasan di bidang arsitektur, terutama tentang penerapan tema pada arsitektur masjid. Untuk praktisnya itu terbagi menjadi 3, untuk arsitek praktisi dapat menjadi masukan, untuk penelitian sejenis dapat menjadi referensi, untuk stakeholder dapat menjadi kritik dan masukan spesifik. Lalu lanjut ke kerangka teoritiknya. Dari tujuan yang ingin dicapai, terbagi menjadi 2, yaitu empiris Masjid Asyaf sebagai kasus studi, lalu teori yang digunakan yaitu teori tema perancangan dan juga teori arsitektur masjid. Kasus studi yaitu Masjid Asyaf, dengan alat bantu teori anatomi bangunan ditentukan lingkup bahasannya, yaitu menjadi melingkupi tapak dan juga bangunan, yang membahas 5 zonasi masjid yang didapatkan dari teori arsitektur masjid. Lalu teori zonasi masjid tersebut dibuka lagi dengan teori properti dan komposisi. Empiris yang sudah terurai tersebut masih bersifat bebas nilai, oleh karena itu digunakan teori non-fisik yaitu teori tema perancangan. Tema Asyaf diurai menjadi 4 konsepsi berdasarkan data dari wawancara arsitektur perancang. 4 konsepsi tersebut dibuka juga dengan teori properti komposisi, lalu dilakukanlah analisis sehingga mendapat kesimpulan.
Lalu lanjut ke kerangka metodenya, di mana menjelaskan metode penelitian berdasarkan kerangka teori sebelumnya. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menelusuri 4 konsepsi tema shaft, yaitu baris, teratur, arah, dan rapat. Pada 5 zona masjid, yaitu entrance tapak, ruang wudhu, ruang peralihan, ruang sholat, dan mihrab. Lalu analisis evaluatif tersebut dilakukan dengan metode triangulasi arsitek serta untuk mengurangi subjektivitas dalam penelitian. Lalu didapatkan kesimpulan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Lanjut ke kasus studinya, yaitu Masjid Asyaf. Dari blok plan ini dapat dilihat 5 zona yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu untuk dari side plan-nya dapat terlihat penataan ruang dalamnya. Lalu dari perspektifnya ini dapat dilihat bentuk masa secara keseluruhan. Lalu masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis objek arsitektur masjid dengan teori properti dan komposisi. Jadi 5 zona masjid ini dibuka masing-masing dengan teori properti dan komposisi berdasarkan kebutuhan serta kriteria ruang dari aktivitasnya. Lalu setiap zona dibahas meliputi elemen pelingkupnya serta ornamen dan juga adanya acuan yang dikaitkan dengan teori sakral profan arsitektur masjid. Analisis yang dijadikan contoh ini yaitu analisis pada ruang sholat. Salah satu contoh yang diambil itu properti internalnya. Pada properti internal ini kan mencakup bentuk fisik dasar, yaitu denah masjid yang bersifat simetri serta terdapat repetisi pada pola lantainya untuk sholat berjamaah. Lalu yang kedua, analisisnya yaitu analisis tema shaft dalam masjid dengan teori properti dan komposisi. Zona-zona masjid yang masih bersifat bebas nilai itu dikaitkan dengan 4 kata kunci dari tema shaft yang sudah dibahas sebelumnya. Tiap kata kunci tersebut dibuka juga properti dan komposisinya untuk memudahkan dalam mengevaluasi penerapan masing-masing kata kunci yang ditinjau berdasarkan teori arsitektur masjid pada analisis sebelumnya. Yang dijadikan contoh untuk analisis yaitu kata kunci arah. Untuk properti internalnya itu, arah dapat diinterpretasikan sebagai arah dalam shaft sholat yang menghadap ke aksis berupa kiblat. Lalu berikutnya merupakan setelah masing-masing dibuka dengan teori properti dan komposisi, dianalisis tiap konsepsi tema shaft tersebut pada masing-masing zona. Berikut merupakan contoh analisis pada zona ruang sholat. Konsepsi yang pertama itu konsepsi garis atau baris. Yang diterapkan pada bentuk geometris garis yang berepetisi, yaitu pada elemen pelingkup berupa lantai, dinding, plafon, serta minaret. Lalu dari denah dapat terlihat susunan garis pola lantai, dari potongan dapat dilihat elemen garis yang ditunjukkan pada dinding yang menerus pada plafon, serta juga pada minaret. Untuk konsepsi teratur atau pola pada ruang sholat yaitu dengan bentuk simetris yang dilihat baik dari denah, tampak maupun 3D. Hanya saja perletakan minaret yang membuat tampak tidak simetris secara sempurna. Selain itu, keteraturan juga ditunjukkan pada pemisahan zona wanita pada lantai atas dan zona pria pada lantai bawah, sesuai dengan teori prinsip desain masjid. Untuk nilai atau konsepsi arah atau orientasi terlihat pada aksis ruang sholat yang mengarah ke kiblat, di mana diperkuat dengan adanya mihrab di bagian depan. Akan tetapi akses visual terhalangi oleh 2 kolom struktural yang menopang area sholat wanita, tidak sesuai dengan acuan standar ruang sholat. Lalu yang terakhir, nilai rapat atau masif ditunjukkan dengan dinding-dinding vertikal yang disusun rapat sehingga bersifat masif, untuk menciptakan kekhusyukan ruang sholat serta adanya kombinasi ornamen yang menciptakan suasana sakral. Dari analisis setiap kata kunci tema shaft dalam zona ruang sholat tersebut, ruang sholat sudah menerapkan 3 kata kunci dalam ruangnya, kecuali kata kunci arah, sehingga seharusnya dapat dilakukan evaluasi dengan menggunakan sistem truss sebagai sistem bentang lebar, sehingga tidak diperlukan kolom untuk menopang area sholat wanita dan tidak ada halangan akses visual menuju mihrab. Hasil penelitiannya disimpulkan dalam tabel ini yang memperlihatkan mana ruang yang sudah menerapkan atau belum menerapkan tiap konsepsi tersebut. Lalu, terdapat kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa konsepsi tema shaft menurut arsitek perancang Masjid Asyaf? Di mana 4 konsepsi tema shaft tersebut
diinterpretasikan masing-masing. Baris diinterpretasikan menjadi garis, teratur diinterpretasikan menjadi pola yang teratur, memiliki arah diinterpretasikan menjadi orientasi, lalu rapat diinterpretasikan dalam sifat yang masif. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana interpretasi evaluatif triangulasi arsitek terhadap penerapan tema Asyaf pada arsitektur Masjid Asyaf? Pada zona entrance lapak, konsepsi yang diterapkan yaitu baris, pada ruang wudhu, baris dan rapat, pada ruang peralihan hanya baris, pada ruang sholat, baris, teratur, dan rapat, lalu yang terakhir pada zona mihrab, baris, arah, dan juga rapat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan kepada presenter Vincentius Daniel untuk mempresentasikan skripsinya. Kepada Vincentius Daniel, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Relasi Fungsi Bentuk dan Makna Enkulturasi Arsitektur pada Gereja Santo Yohanes Rasul Somoitan. Kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yaitu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang berlangsung sejak era kolonial. Pada masa ini, misionaris Eropa menyebarkan agama Katolik kepada masyarakat Indonesia dengan melibatkan enkulturasi untuk memudahkan pemahaman mengenai ajaran Katolik. Nah, pada perjalanannya, enkulturasi ini tidak hanya merambah pada ajaran gereja, tetapi juga terhadap aspek arsitektur gereja. Fenomena yang kedua yaitu Konsili Vatikan II, di mana gereja membuka dirinya terhadap dunia luar. Berdasarkan dua fenomena ini, saya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai enkulturasi arsitektur pada Gereja Somoitan. Untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, apa saja bentuk enkulturasi arsitektur pada Gereja Somoitan, dan yang kedua, bagaimana relasi fungsi bentuk dan makna enkulturasi arsitekturnya. Tujuannya sebagai berikut, mengeksplorasi elemen arsitektur pada Gereja Somoitan dan melihat hubungannya terhadap arsitektur Jawa, serta menemukan relasi fungsi bentuk dan maknanya. Berikut untuk manfaat penelitiannya. Kita masuk ke tinjauan teori. Yang pertama yaitu teori inkulturasi. Inkulturasi merupakan istilah untuk secara khusus untuk mendefinisikan bagaimana gereja Katolik membaur terhadap ajaran lokal. Inkulturasi ini melibatkan 3 proses. Yang pertama akulturasi, asimilasi, dan terakhir transformasi. Berikutnya untuk arsitektur gereja, saya mengambil tipologi dari bentuk arsitektur gereja Eropa dan penataan ruangnya yang terbagi menjadi narthex, nave, dan sanctuary. Selanjutnya untuk arsitektur tradisional Jawa, saya mengambil bentukan bangunan tajuk merupakan bangunan ibadah tradisional Jawa dan tipologi dena rumah joglo. Selanjutnya juga ada teori fungsi bentuk dan makna dan teori archetypes yang membagi bangunan menjadi 3 elemen yaitu atap, dinding, dan lantai. Kita masuk ke Gereja Somoitan. Jadi Gereja Somoitan yang menjadi pembahasan ini merupakan renovasi ketiga yang diresmikan pada tahun 2009. Untuk penataan masanya, bangunan itu mengarah ke utara, di mana arah utara itu merupakan arah Gunung Merapi, dan masanya berbentuk segi 6 yang merespon 3 buah jalan yang mengapit Gereja Somoitan. Untuk penataan ruangnya cenderung memusat dengan altar pada bagian tengahnya. Kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama, enkulturasi arsitektur. Jadi aspek enkulturasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu orientasi bangunan mengarah ke Gunung Merapi, yang secara khusus terdapat pada Gereja Somoitan ini. Orientasi bangunan gereja pada umumnya mengarah ke orientasi barat timur, di mana arah tersebut merupakan arah di mana Yesus disalibkan. Dan yang kedua yaitu penataan massa dan ruang dalam gereja yang mengambil bentuk pemusat, serta penataan ruangnya yang mengadaptasi tatanan ruang bangunan joglo. Untuk atapnya, Gereja Somoitan mengadaptasi bentukan atap tajuk dengan transformasi dari tumpuk 4 menjadi tumpuk 3 sebagai simbolisme dari Tritunggal Maha Kudus. Untuk plafon bagian dalam gereja menggunakan lambar sering yang menampilkan tampilan kayu yang tradisional dengan tambahan aksen skylight dengan kacamata yang bergambarkan tokoh-tokoh yang berjasa pada sejarah berdirinya Gereja Somoitan. Selanjutnya dari aspek fungsi, secara umum Gereja Somoitan tidak mengalami perubahan dari fungsi, namun perwujudan dari fungsi tersebut didefinisikan pada bentuknya, di mana terdapat perbedaan elevasi dengan elevasi tertinggi pada area sanctuary. Nah, area sanctuary ini juga didefinisikan pada profil gereja dengan yang memiliki ketinggian paling tinggi, elevasi paling tinggi, dengan adanya elemen struktur yaitu soko tunggal. Berikut ruang-ruang pada gereja beserta dengan kategorinya terhadap zonasi ruang gereja secara umum.
Kita masuk ke aspek bentuk. Yang pertama itu dari elemen atap. Jadi atapnya menggunakan bentuk tajuk yang transformasi menjadi tumpuk 3, seperti yang sudah saya jelaskan. Di tumpuk 3 tadi juga menghasilkan ruang dalam plafon yang memiliki tumpuk 3 juga. Plafon yang paling atas menyimbolkan Allah Bapa, plafon kedua orang kudus, dan plafon yang paling rendah menyimbolkan manusia yang disimbolkan melalui tokoh-tokoh pada skylight. Untuk dindingnya, gereja Somoitan menggunakan memiliki banyak bukaan dengan desain jendela dan pintu yang tradisional. Banyak elemen dinding miring pada gereja Somoitan yang menggunakan elemen atau material batu dan cat warna merah untuk menyimbolkan Gunung Merapi. Selanjutnya pada bagian lantai di sini terlihat perbandingan dari letak pusat ruangan dari gereja secara umum dari Rumah Joglo dan pada gereja Somoitan. Jadi di sini terlihat bahwa gereja Somoitan mentransformasikan pusat ruangan dari gereja secara umum dan ruang Joglo, di mana letak pusat kegiatan pada gereja Somoitan yaitu altar berada pada area tengah ruangan, namun dimundurkan secara sedikit untuk meningkatkan visibilitas dari umat yang menghadap ke arah altar. Secara garis besar, altar gereja ini masih mengikuti tatanan linear, namun ruang-ruang sekitarnya melingkupi altar tersebut sehingga menghasilkan zonasi ruang yang memusat. Untuk maknanya, makna dari gereja enkulturasi ini dibentuk oleh beberapa elemen bangunan. Salah satunya dari atap yang merupakan simbolisme dari Tritunggal Maha Kudus, selanjutnya dari gapura dengan gaya desain Romo Mangun untuk mengajak umat memaknai hidup dan pengabdian Romo Mangun. Lalu ada dari struktur Soko Tunggal yang menyimbolkan perlindungan dan penuduh perjalanan iman umat gereja Somoitan, dan terakhir pada meja altar yang terbuat dari batu karang sebagai simbolisme perintah Yesus kepada Simon Petrus untuk mendirikan gereja di atas batu karangnya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, apa saja bentuk enkulturasi arsitektur pada gereja Somoitan, yaitu orientasi bangunan mengarah ke utara. Lalu yang kedua, penggunaan bentuk dan massa yang memusat. Yang ketiga, penggunaan bentuk atap tajuk. Dan yang keempat, penggunaan dominasi material kayu. Lalu bagaimana relasi fungsi dan bentuk dan makna enkulturasinya? Di sini fungsi gereja secara umum mendefinisikan bentukan gereja tersebut. Bentukan gereja dipengaruhi oleh pengaruh arsitektur tradisional dan arsitektur gereja menghasilkan makna baru pada gereja Somoitan. Namun di sini aspek mana tidak secara kembali mempengaruhi aspek fungsi gereja sebagai sarana liturgi, sehingga tidak ada keberlanjutan dari makna terhadap fungsi gereja. Lalu keberlanjutan yang diharapkan dari penelitian ini adalah munculnya kesadaran untuk membentuk identitas arsitektur Indonesia pada bangunan gereja, sehingga menghasilkan identitas baru pada gereja yang keindonesiaan tanpa mengurangi kesakralan gereja sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Vincentius Daniel atas presentasinya. Selanjutnya, kepada presenter terakhir Ruang 3 pada hari ini, Kak Georgius Agung Kristerino. Ada Kak? Baik, kepada Kak Gregorius dipersilahkan. Halo, saya Gregorius Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Wujud dan Makna Enkulturasi Arsitektur pada Gereja Katolik Mendut. Berikut daftar isinya, pembahasannya akan kurang lebih seperti berikut. Dimulai dari latar belakang penelitian. Jadi sejak dulu Gereja Katolik sudah mengenal adanya enkulturasi untuk menyebarkan ajarannya. Dan adanya Konsili Vatikan II semakin menggaungkan enkulturasi. Enkulturasi diyakini memperkaya bentukan arsitektur Gereja Katolik. Masuk ke permasalahan penelitian, Romo Mangun diyakini menerapkan enkulturasi dalam karya-karya arsitektur gerejanya. Sehingga rumusan permasalahan penelitian ini adalah seperti apa perwujudan enkulturasi dalam gereja karya Romo Mangun. Pertanyaan penelitian yang diperoleh, yang pertama, apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi enkulturasi arsitektur? Kedua, bagaimana wujud enkulturasi arsitektur pada gereja Katolik Mendut? Ketiga, bagaimana makna enkulturasi arsitektur pada bangunan gereja Katolik Mendut? Tujuan penelitian ini adalah mengungkap wujud dan makna enkulturasi arsitektur yang ada pada gereja Katolik Mendut. Untuk tinjauan pustaka, saya menggunakan teori yang utama adalah aspek yang mempengaruhi enkulturasi arsitektur. Yang kedua, relasi fungsi bentuk dan makna untuk melihat penerapan enkulturasi.
lalu menggunakan teori penunjang yaitu seputar arsitektur gereja Katolik dan arsitektur tradisional Jawa. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan interpretatif. Berikut ada objek studi penelitian saya, yaitu Gereja Katolik Bunda Maria Sabta Duka di Mendut. Bisa dilihat letaknya dekat dengan Candi Mendut, dan juga dekat dengan Candi Borobudur. Untuk analisis dimulai dengan menjawab pertanyaan penelitian pertama. Aspek yang mempengaruhi inkulturasi adalah aspek teologis dan aspek kontekstual, di mana aspek teologis merupakan aspek tetap dan harus selalu ada, dan itu bersumber dari gereja Katolik. Sedangkan aspek kontekstual merupakan aspek tidak tetap karena berkaitan dengan konteks suatu tempat yang berbeda satu sama lain. Dan aspek kontekstual merupakan aspek yang paling mempengaruhi beragamnya bentukan arsitektur gereja. Untuk pertanyaan penelitian kedua, wujud inkulturasi dimulai dengan menelaah aspek fungsi. Jadi gereja Katolik Mendut merupakan tempat beribadah dengan kegiatan utama adalah perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Misa ini sudah memiliki tahapan liturgis dan kegiatan yang diatur dalam tata perayaan Ekaristi atau TPE. Aktivitas yang terjadi itu juga telah menentukan program ruang yang harus ditampung oleh gereja. Dapat dilihat dalam 6 kotak ini, diagram, dengan masing-masing ritus tahapan ditampung dalam ruang-ruang seperti yang dijelaskan dalam poin terakhir slide ini. Sehingga gereja Katolik Mendut tetap mewadahi fungsinya dengan baik. Ada pula kegiatan yang terjadi menentukan kesakralan ruang, di mana sanctuary yang menjadi pusat utama aktivitas jadi ruang paling sakral. Lalu wujud inkulturasi dilihat dalam aspek bentuknya. Dimulai dari tata masa bangunan, jadi ada beberapa masa bangunan. Gereja ini ditata menyerupai tatanan rumah tradisional Jawa. Bisa dilihat ini dalam ageng, pendopo, kuncung itu sesuai dengan sanctuary, nave, dan narthex gereja. Tetapi ada beberapa perbedaan penataan di mana narthex tidak tertata segaris sumbu, dan juga perbedaan orientasi terhadap pintu gerbang. Lalu untuk tatanan ruang, tabel berikut adalah daftar ruang ada di gereja Mendut. Jadi ruang-ruang ini ditata seperti ruang rumah tradisional Jawa. Nah, dilihat dari sanctuary, nave, dan narthex ditata seperti pendopo dalam ageng dan kuncung. Ini dilihat dari potongannya. Lalu tabernakel ditata seperti sentong tengah. Ada perbedaan penataan di mana narthex tidak segaris sumbu. Lalu untuk hierarki ruang dilihat kesetaraannya antara ruang gereja dan ruang rumah tradisional Jawa, di mana tabernakel dan sentong tengah itu menempati hierarki tertinggi. Lalu untuk elemen pembentuk ruang, nanti memiliki variasi elevasi, di mana ruang itu semakin sakral, elevasinya akan semakin tinggi. Dan juga terlihat adopsi bentukan arsitektur Jawa pada bagian-bagian lantai. Contohnya ada pada tabernakel yang seperti sentong tengah, dia tertinggi dalam tatanan, dan altar diposisikan di tengah seperti zona guru. Lalu untuk elemen pelingkup vertikal, memiliki variasi sehingga menentukan derajat ketertutupan ruang. Dan ini dilihat konsistensinya dengan ruang rumah tradisional Jawa. Ada beberapa yang tidak konsisten, seperti contohnya nave yang setara dengan pendopo bersifat tertutup sedangkan pendopo terbuka. Tetapi sanctuary bersifat terbuka seperti dalam ageng. Lalu ini ada bentukan arsitektur Jawa, sedangkan tabernakel ditata seperti sentong tengah, tertutup. Untuk atap, jadi ruang itu semakin sakral, atapnya akan semakin tinggi. Dan terlihat juga bentuk arsitektur Jawa pada atap bangunan, yaitu nave dan sanctuary contohnya menggunakan atap pelana kampung. Untuk ornamen terdapat ornamen tradisional dan ornamen yang mengusung nilai kekristenan. Contohnya adalah ini. Lalu untuk makna, terjadi pembaruan dan pembauran nilai-nilai gereja dengan budaya tradisional Jawa, sehingga memperoleh makna baru. Contohnya adalah ini, di mana nave dan sanctuary ditata seperti pendopo dan dalam ageng, itu menunjukkan relasi umat sebagai tamu dan Tuhan sebagai tuan rumah dalam bingkai budaya Jawa. Lalu untuk sanctuary dibikin terbuka, memiliki makna
berkat Tuhan tersampaikan ke banyak orang tanpa terhalang suatu apapun. Kesimpulan penelitian ini, yang pertama aspek yang pengaruhi inkulturasi adalah aspek teologis dan aspek kontekstual. Dan kedua, wujud inkulturasi pada aspek fungsi adalah tetap seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Lalu aspek bentuk, tidak seluruh bagian gereja menerapkan atau mengadopsi arsitektur tradisional Jawa. Untuk makna inkulturasi, terjadi pembauran dan pembaruan nilai-nilai kekatolikan dan nilai-nilai budaya tradisional Jawa. Saran saya, Romomangun telah menerapkan inkulturasi dengan baik, sehingga concern saya adalah perancang bangunan gereja Katolik dapat lebih peka terhadap konteks suatu tempat agar menghasilkan rancangan yang kontekstual, sehingga rancangan ini dapat memperkaya hazanah arsitektur gereja Katolik menjadi lebih beragam. Sekian penelitian yang saya lakukan. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Dengan demikian, presentasi yang dipersembahkan oleh presenter telah selesai. Karena itu, ini waktunya untuk Ibu Indah Widyastuti sebagai pengulas untuk kembali memberikan tanggapan atas presentasi-presentasi yang telah dilakukan. Kepada Ibu Indah, dipersilakan. Oke, terima kasih ya Teresa. Teresa, sebelumnya itu saya nanya di chat, tolong dijawab nanti ya. Oke, baik. Oke. Ya, kelompok ini juga membahas tentang kajian estetika dan makna ya dalam arsitektur, namun dengan nuansa yang bersifat lebih kultural ya. Jadi ini yang menarik ya. Dan bahwa dalam sebuah kebudayaan itu dalam perkembangannya akan selalu menyerap inspirasi dari luar. Nah, ini termasuk di sini juga dalam hal arsitektur. Nah, kebetulan di sini yang dibahas hampir semuanya adalah tentang bangunan peribadatan ya. Dan 2 diantaranya tentang inkulturasi dan yang satu tentang tentang penerapan konsep dalam rancangan masjid ya. Nah, namun karena di sini terkait dengan proses kebudayaan ya, di sini memang yang paling utama itu yang sebetulnya utama dijelaskan juga itu ya, sebetulnya sebaiknya juga adalah landasan background kulturalnya ya. Itu yang sebetulnya menjadi penting. Nah, ini yang sebetulnya sudah disampaikan ya oleh Vincentius misalnya ya, terkait dengan arsitektur Jawa ya, bagaimana arsitektur Jawa itu kemudian berinteraksi dengan berbagai macam kebudayaan, juga termasuk budaya kontemporer, sehingga kemudian dia menghasilkan gereja tadi ya, Somohitan tadi. Nah, sebetulnya tentang budaya Jawa juga ada ya ulasan itu pada makalah Gregorius, dan lebih khusus lagi di sini ada figur Romomangun ya, bagaimana Romomangun di sini menjadi sentralnya juga ya sebetulnya. Nah, kalau yang Amiranda tadi, ini juga menarik nih ya, sebetulnya sederhana ya konsepnya SAF ya, SAF itu menjadi sangat sederhana, tapi kemudian sebetulnya kalau kita mau melihat background ke lebih belakang lagi, maka konsep SAF itu menjadi luar biasa karena mungkin yang merancang adalah Ridwan Kamil. Nah, ini yang sebetulnya bisa digarisbawahi ya, karena mungkin perancangnya ini memiliki kekhasan ya, terutama memang yang saya tahu misalnya dia geometri ya, geometri itu memang itu menjadi kegemaran dari perancangnya misalnya gitu. Nah, ini background itulah yang menyebabkan semua informasi ataupun gagasan-gagasan yang masuk itu akhirnya terolah dengan cara yang unik ya. Budaya Jawa ketemu Romomangun, lalu geometri ketemu Ridwan Kamil, lalu nanti bagaimana yang Jawa dengan dengan arsitek Jawa yang lokal dengan yang universal bertemu. Nah, seperti apa? Nah, ini yang sebetulnya proses-proses kebudayaan yang menarik dalam makalah-makalah ini. Oke, saya kira itu aja, Teresa. Saya serahkan kembali ke Teresa. Terima kasih kepada 3 presenter. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah atas ulasannya. Terima kasih juga Bu karena telah mengulas seluruh presentasi yang ada di ruang 3 kali ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kembali dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang terakhir
kepada Ibu Yasmin sebagai moderator sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teresa. Hanya ada 2 presenter yang diberikan pertanyaan, walaupun sebetulnya ada pertanyaan untuk Amiranda, tapi karena yang bersangkutan tidak ada. Jadi untuk Vincentius Daniel, pertanyaannya adalah kira-kira berapa perbandingan kadar inkulturasi pada Gereja Santo Yohanes Rasul, maksudnya dan gitu ya, Somohitan. Lalu faktor apa saja yang menyebabkannya demikian? Gitu. Silakan Vincent. Saya izin menjawab ya Bu ya. Silakan. Untuk kalau ditanya berapa kadarnya, mungkin saya nggak bisa jawab berapa karena penelitian ini bersifatnya kualitatif bukan kuantitatif. Namun saya bisa mengatakan bahwa inkulturasi arsitektur pada gereja Somohitan ini mendominasi aspek arsitektur pada gereja ini. Karena kenapa saya bisa katakan mendominasi? Karena aspek inkulturasi ada bagian dari mulai bagian yang terbesar dari penataan massa, orientasi hingga ke bagian yang terkecil, baik itu dari penggunaan material hingga ornamen-ornamen yang tersemat dalam ruang dalam bangunan. Selanjutnya yang kedua, aspek-aspek yang mempengaruhinya. Pertama, tadi teman saya Agung juga sudah menjelaskan bahwa yang mempengaruhi inkulturasi itu aspek teologis dan aspek lingkungan. Nah, di sini aspek lingkungan ini juga bisa dipengaruhi oleh kesadaran dari arsiteknya dalam mendesain gereja Somohitan yang kontekstual terhadap lingkungannya, yaitu lingkungan desa Somohitan. Dan yang kedua mungkin dari kebiasaan dari umat Somohitan dalam melakukan kegiatan liturgi. Di sini saya kasih satu contoh, di mana di gereja Somohitan ini walaupun entrance namanya berada pada bagian utara, namun entrance pada bagian barat ini pintunya desain khusus. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat umat Somohitan pada masa itu untuk masuk melalui pintu bagian barat. Karena di gereja-gereja Somohitan sebelum renovasi, jadi sejak masa lampau, entrance baratnya merupakan entrance utama. Jadi kebiasaan ini secara turun-temurun menjadi sebuah habit dan terus pada gereja Somohitan yang baru ini juga tetap dibuat untuk melayani kebiasaan itu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, baik Vincentius Daniel. Kita lanjutkan langsung untuk Gregorius Agung. Pertanyaannya, apakah sebelum ini ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini? Bila ada, apa bedanya dengan penelitian ini? Silakan. Agung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk penelitian yang serupa sebelum ini pasti sudah ada, dan menurut saya sih setelah ditinjau selama studi kemarin itu termasuk banyak ya yang terkait dengan inkulturasi ini. Cuman samanya itu mungkin kalau di saya itu ada di metodologinya tuh sama. Jadi merumuskan apa-apa saja yang mempengaruhi inkulturasi dalam bangunan gereja itu, kayak dari aspek teologis dan aspek setempatnya yang mempengaruhi inkulturasi itu seperti apa. Cuman tuh menariknya dari beragamnya gereja yang ada di Indonesia pasti ada bedanya, terutama di hasil interpretasi budaya setempat dalam rancangan gereja tuh pastinya berbeda-beda satu sama lain. Mungkin dilihat dari contoh yang ada di sini dari saudara Vincentius dan saya, itu kan basisnya sama-sama dari budaya Jawa, tapi interpretasi budaya yang terjadi dalam rancangan gereja tuh berbeda gitu. Kalau saya itu bentuk ruangannya tuh seperti rumah, dan ada beberapa masa bangunan tunjukkan dari atap bangunan. Kalau di saudara Vincentius itu kan lebih ke tajuk sebagai satu bangunan, ya bangunan tradisional Jawa kan. Sedangkan kalau di luar penelitian ini juga mungkin ada banyak lagi beragam interpretasi budaya oleh arsitek dalam rancangan gerejanya. Mungkin sih itu yang dapat saya sampaikan. Metodenya sama, cuman kalau perbedaan mungkin dari identifikasi peneliti atas interpretasi arsitek yang telah merancang bangunan gereja. Ya, baik. Terima kasih
Untuk Daniel dan Agung, tidak ada pertanyaan lagi tampaknya. Jadi saya kembalikan kepada Teresa, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Yasmin atas sesi diskusi dan tanya jawabnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Indah Widyastuti selaku pengulas di Ruang 3, Ibu Yasmin dan Ibu Wulani selaku moderator, para presenter dan para hadirin yang telah hadir di Ruang 3 ini. Diskusi yang berlangsung dan presentasi yang berlangsung sangat menarik, dan bagi saya itu membuka wawasan saya terhadap hal-hal baru. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan dengan demikian, presentasi dan diskusi di Ruang 3 telah selesai.